Kalau ini kita pilih, sekarang kita lihat saja ya, kenapa semua ini bisa berjalan. Jadi semua ini dasarnya kan hal-hal yang sifatnya pengakuan tanda tangan. Suaminya Nikita Willy ikut tanda tangan, akhirnya ikut terlibat apa enggak? Dan putusannya akhirnya mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai pada Mahkamah Agung, semuanya sama. Oh ya, saya salah, dan harus bayar 140 miliar. Tapi yang tambahannya adalah, yang tadinya saya harus membayar, sekarang ditambah anak-anak saya harus ikut membayar. Bisa dibayangkan, kalau besok misalnya namanya nasib orang tiba-tiba ada sesuatu dengan saya, bagaimana dengan anak-anak saya? Bu, kalau untuk pembayaran itu masuk ke kas negara atau ke pribadi Putut sendiri, Bu? Kalau pembayarannya masuk ke Bluebird pribadi, bukan ke kas negara. Oh, bisa. Karena mereka mengatakan mereka rugi karena perbuatan saya yang tidak terbukti, dan bahkan yang terbukti adalah bahwa mereka yang salah, bahwa Purnomo yang tidak bekerja, yang kurang bekerja. Ibu menyebut kata Purnomo itu saat bekerja bareng gimana? Dulu kan sama-sama kita sebagai direktur. Lalu saya harus mengorbankan untuk setengah meninggalkan karier saya lah. Jadi meninggalkan karier untuk bekerja. Karena Purnomo kan nggak menguasai masalah komputer, masalah pengetesan karyawan segala, kan tidak menguasai. Jadi terus saja saya dibaikin. Sudah saatnya stop kamu harus bayar kembali. Aneh kan? Sekarang kita lihat aja di kesaksian, apakah ada yang mengatakan saya lebih parah dari Purnomo? Jadi saya juga bingung, mungkin orang-orang lain juga bingung, tapi itulah yang terjadi. Jadi Ibu melihat dari proses pengadilan persidangan yang sekarang sudah diingkrah ya? Sudah ingkrah ya. Ibu banyak indikasi-indikasi yang dapat memojokkan Ibu ya dalam perkara ini? Saya pikir kalau saya lihat dari banyak hal sebelumnya, di mana akhirnya terjadi penganiayaan pada pemegang saham lain, di mana akhirnya pemegang saham wanita usia 74 tahun dianiaya oleh Purnomo, istrinya, dan anaknya. Dan ada security yang megang, itu saya saksikan sendiri. Sekarang kita tidak perlu kesaksian, tapi kita lihat ada visumnya. Sekarang ada lagi pada perkara ini seenaknya, jadi kekuasaan mereka kok terlalu besar. Itu anaknya Purnomo yang kedua melakukan blokir tanah saya sampai 4 tahun. Jadi sebetulnya blokir itu hanya bisa 1 bulan. Setelah itu harus dilepas. Tapi ini 4 tahun. Alasannya apa? Alasan yang tertulis di pengadilan ini, padahal itu tidak ada sama sekali. Mahkamah Agung sama sekali tidak memutuskan bahwa adanya sita jaminan pada perkara ini. Tapi anaknya Purnomo yang namanya Sri Adriani Lestari berhasil untuk mempengaruhi BPN untuk memblokir selama 4 tahun sama dengan sita jaminan. Dan itu kenapa lepas? Karena saya terus saja mengurus. Kalau tidak diurus, sudah jadi hak mereka. Bu, jadi kalau nggak salah tadi di Randa dan di Subarito dan Kalau Nikita Willy, sekarang kita lihat saja ya, kenapa semua ini bisa berjalan. Jadi semua ini dasarnya kan hal-hal yang sifatnya pengakuan tanda tangan. Suaminya Nikita Willy ikut tanda tangan, akhirnya ikut terlibat apa enggak? Kalau tidak mau ikut terlibat, jangan tanda tangan. Tanda tangan terhadap perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak masuk akal. Sama seperti kan ada peraturan masalah Novum berapa persen yang hadir. Itu
Kenapa dia mau ikut tanda tangan bahwa itu tetap sah padahal tidak sah? Kenapa memalsukan berita negara? Kenapa kok tetap ditandatangani oleh suaminya? Apakah itu tidak terlibat? Saya keluar sebagai pengurus, lalu dijadikan mundur sebagai pemegang saham. Kenapa ikut tanda tangan? Itu kan semua tanda-tanda bahwa dia ikut. Sekarang apakah kalau dilihat dari flexing yang begitu berlebih, apakah itu bukan ya kecurigaan kita lah bahwa memang terjadi ya penggelapan saham-saham saya. Jadi benang merahnya apa Bu dengan menggugat statement itu? Benang merahnya ya, saya harapkan bahwa munculkan keadilan. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan main-main lagi. Jadi saya harapkan Ketua Mahkamah Agung sekarang bisa mengerti, dan semua hakim agung coba kalau nanti terjadi pada mereka bagaimana, apakah mereka dan istrinya akan menerima dan apa yang akan mereka lakukan. Oke. Jadi mungkin Ibu ini sedikit mengenai flexing suami yang kita pilih, apakah kan dari ada kecurigaan gitu ya pendapatan. Nah, apakah bisa dibilang artinya pendapatan suami yang kita pilih tidak sebanyak itu mungkin untuk bisa flexing sejauh itu buat sebenarnya? Sekarang kita lihat secara logika saja lah. Mungkin nggak sampai penghasilannya setinggi itu, sampai jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat yang hebat, lalu menginap di hotel-hotel terhebat. Hotel terhebat itu mahal sekali, itu yang sering dipakai oleh Presiden Amerika Serikat segala. Itu kan bukan murah. Jadi apakah mungkin siapa sih yang mencapai level itu, level kekayaan seperti itu? Ada nggak yang lain yang pernah memperlihatkan kekayaan sebesar itu? Jadi sepertinya uang itu terlalu mudah didapatkan. Mengenai laporan Ibu yang mengenai penggelapan itu gimana Bu? Apakah sudah ada proses hukumnya? Jadi saya membuat beberapa ya, ini yang sekarang itu ada tentang PK ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali. Tapi saya ada yang lain, itu juga masalah tentang PT Bluebird taksi juga. Jadi sebetulnya terlalu banyak yang semena-mena dan tanpa bukti, tapi tetap bisa menang. Kira-kira kenapa bisa menang? Kita tinggal berpikir sendirilah kira-kira apa yang bisa membuat mereka menang.